Bapak dan Ibu Fasilitator, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan topik andragogi untuk sub bahasan yang keenam, yaitu sikap mental fasilitator bagi orang dewasa. Kita akan bahas satu persatu sebagai berikut. Ada 10 hambatan psikologis bagi pembelajar dewasa yang harus diantisipasi oleh fasilitator. Sebelum kita bahas satu persatu, luangkan waktu Anda untuk mencari solusi apa yang harus fasilitator lakukan untuk setiap dari 10 hambatan psikologis tersebut. Lakukan dalam kelompok 2-4 orang dalam waktu 20 menit. Ingat, jaga jarak. Bapak dan Ibu fasilitator, diharapkan setiap kelompok sudah menemukan solusi untuk mengantisipasi hambatan psikologis yang ada pada pembelajar dewasa. Bandingkan jawaban Anda dengan contoh berikut ini. Belajar merupakan proses yang menyakitkan. Pendapat tersebut adalah terjadi hampir pada semua pembelajar dewasa. Karena belajar menuntut konsentrasi, disiplin waktu, berpikir, dan membangun pemahaman baru yang mungkin berbeda dengan pemahaman awal yang diyakini sebelumnya. Solusinya adalah ciptakan diklat yang materinya memang diperlukan peserta, disampaikan secara menarik, dan memperhatikan karakteristik orang dewasa. Hambatan kedua, inginnya tidak diajar melainkan dimotivasi. Hambatan psikologis 3, mau belajar jika terkait dengan kebutuhannya. Penjelasan untuk kedua hambatan tersebut dapat saling dikaitkan. Suatu diklat bisa didesain secara top down maupun bottom up. Diklat yang didesain secara bottom up sesuai dengan tujuan melayani kebutuhan peserta dalam membantu atau memberi solusi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Desain cara bottom up, pesertanya lebih termotivasi belajar melalui diklat atau BIMTEK dengan sendirinya, mengingat diklat atau BIMTEK tersebut diciptakan berdasarkan kebutuhan mereka. Sedangkan diklat yang didesain secara top-down sesuai untuk tujuan sosialisasi sesuatu yang terkait dengan kebijakan baru pemegang otoritas, misalnya penerapan kurikulum baru atau sosialisasi protokol kesehatan. Peserta diklat atau BIMTEK top-down ini seringkali kurang termotivasi dalam belajar, karena biasanya kebijakan baru berimplikasi dengan tambahan effort baru atau tambahan beban kerja bagi mereka. Oleh karena itu, dalam kasus ini, fasilitator dituntut untuk dengan smart sejak awal mengomunikasikan keuntungan-keuntungan, benefit adanya diklat itu, serta hal-hal yang merugikan jika hal baru itu diabaikan. Selain itu, pembelajar dewasa tidak senang diajar, dalam arti tidak senang jika mereka diajar bak anak kecil yang dianggap tanpa memiliki pemahaman awal dalam pikirannya dan tanpa pengalaman, serta dipaksa untuk diajari tanpa tahu kegunaannya. Merasa belajar jika mengalami. Untuk mengatasi hambatan ini, fasilitator hendaknya pandai memilih pendekatan dan metode yang tepat serta variatif. Praktik, simulasi, modeling, adalah beberapa cara yang sering diterapkan bagi pembelajar dewasa sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Belajar adalah sangat khas dan bersifat individual. Disinilah dituntut kreativitas fasilitator untuk mencari solusi. Salah satunya, agar dapat memenuhi kepentingan peserta yang khas dan bersifat individual, maka desain bottom up yang dijelaskan sebelumnya adalah salah satu solusinya. Karena rombongan belajar akan terisi oleh peserta dengan kebutuhan yang khas yang hampir sama. Solusi lain adalah jumlah individu dalam satu rombongan belajar diperkecil. Atau jumlah anggota rombongan belajar tetap besar, namun saat ada tugas kelompok, maka dikelompokkan menurut kekhasan kepentingan. Selain kekhasan kepentingan, juga kekhasan cara belajar dan waktu luang belajar mereka. Dengan adanya belajar secara daring, terutama asinkronus, maka kekhasan ini bisa dipenuhi. Sumber belajar ada pada diri si pembelajar dewasa. Hal ini memang benar adanya. Pembelajar dewasa sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman sebelumnya, juga pengalaman yang tidak kalah nilainya.
Jika fasilitator berhadapan dengan pembelajar dewasa dan memperlakukan mereka seperti botol kosong yang harus diisi pengetahuan oleh fasilitator, maka kegagalan akan didapat. Pembelajaran akan lebih menarik jika substansi diklat atau BIMTEK disampaikan dengan cara menemukan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman pembelajar yang dimiliki. Jika ada kekurangan, inilah tugas fasilitator untuk memberi tambahan. Keuntungan lain dengan cara ini, peserta merasa dihargai pendapat, pengetahuan, dan pengalamannya. Mereka dianggap manusia aktif, merasa kehadirannya diakui, dan akan menambah motivasi belajar mereka. Belajar sekaligus proses intelektual dan emosional. Proses pembelajaran hendaknya diciptakan seimbang, tidak hanya mengembangkan intelektual, namun juga mengembangkan emosionalnya. Sehingga pembiasaan memahami peserta lain, mengendalikan emosi, dan sejenisnya sangat disarankan. Belajar merupakan hasil kerjasama. Pada prinsipnya, manusia tidak mampu hidup sendiri. Pasti memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, ciptakan suasana belajar sehingga dalam suatu diklat atau BIMTEK, antara fasilitator dan peserta perlu saling kerjasama. Pada prinsipnya, bahwa pembelajar adalah subjek belajar, bukan objek belajar. Belajar adalah proses evolusi. Disinilah hal yang unik lainnya dari seorang pembelajar dewasa. Saat mengikuti suatu diklat, maunya apa yang diperolehnya dapat segera diterapkan tanpa menunggu waktu yang lama. Di sisi lain bagi mereka, belajar adalah proses evolusi, maka mereka akan merasa tertekan atau stres jika fasilitator menagih hasil diklat bak suatu revolusi. Oleh karena itu, fasilitator perlu mengantisipasi terkait hal ini. Belajar dianggap tidak bermakna manakala dianggap tidak hadir. Ingatlah bahasan di atas bahwa belajar adalah hasil kerjasama. Jika seseorang peserta merasa pendapatnya, gagasannya atau usulannya didengar, terlepas dari diterima atau tidak, maka mereka merasa tidak dianggap hadir dan akhirnya merasa belajar tersebut tidak ada maknanya.